Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nuha Nadiro. Saat ini kita akan mempelajari tentang simulasi perhitungan probabilitas sambaran petir menggunakan software StrikeRisk versi 2.0. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, software yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan probabilitas sambaran petir adalah StrikeRisk versi 2.0. Bentuknya nanti seperti ini ya. Seperti ini. Nah, StrikeRisk merupakan sebuah peralatan lunak yang membantu perhitungan asesmen kebutuhan sistem proteksi petir pada gedung sesuai dengan standar BS 6651 tahun 1999. Yaitu Code of Practice for Protection of Structures Against Lightning. Nah, ini adalah standar yang digunakan pada United Kingdom ya. Kemudian, ketika kita buka softwarenya, maka ada beberapa menu tab di sini. Ada tab menu di sini yang harus diisi secara berurutan. Nah, menu-menu ini berisikan mengenai informasi terkait dengan gedung atau bangunan yang akan dilakukan asesmen atau analisa kebutuhan probabilitas sambaran petirnya. Jadi, untuk yang pertama, itu ada struktur atau bangunan. Kemudian ada pembebanan faktor A, faktor B, faktor C, faktor D, faktor E, hingga akhirnya nanti kita sampai di menu result, yaitu hasil assessment yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita bahas satu-satu ya, untuk menu tabnya isinya apa saja. Jadi pada struktur, kita akan melakukan pemilihan untuk kerapatan sambaran petir atau lightning flash density. Lightning flash density atau kerapatan sambaran petir dapat dihitung dari jumlah sambaran petir per luas wilayah yang akan dikaji. Untuk wilayah United Kingdom atau Kerajaan Inggris, dapat menggunakan perhitungan jumlah sambaran petir per kilometer persegi per tahun. Sedangkan untuk wilayah di luar Kerajaan Inggris atau United Kingdom dapat menggunakan jumlah hari guruh petir per tahun. Apa itu jumlah hari guruh petir per tahun? Jumlah hari guruh petir per tahun adalah hari di mana terjadi sambaran petir per tahun. Jadi, misalnya pada hari Senin, tanggal 1 November, terjadi 1 kali sambaran petir, maka termasuk dalam 1 hari guruh petir. Ya. Jika dalam tanggal 2 November atau hari Selasa terjadi 10 sambaran petir, maka dia akan tetap dihitung 1 hari guruh petir. Jadi maksimal dalam 1 tahun terdapat 365 atau 366 petir per tahun. Kemudian kita akan mengisi detail of structure-nya atau detail bangunannya. Pada detail bangunan dapat dipilih bentuk dari bangunan yang akan dianalisa. Apakah itu rectangular with a flat roof, with pitch roof, with gable roof, cylindrical, complex, dan lain sebagainya. Kemudian silakan diisi panjang, lebar, serta tinggi gedung. Oke, kemudian kita akan beralih ke menu faktor A. Di menu faktor A atau kegunaan bangunan, use of structure, kita diberikan pilihan terkait dengan fungsi dari bangunan yang akan dianalisa. Apakah bangunan tersebut merupakan sebuah rumah, pabrik, workshop, dan sebagainya. Silakan pilih salah satu. Nah, setelah Anda memilih salah satu fungsi bangunan, maka Anda akan mendapatkan faktor pengali pada bagian kiri bawah. Nanti di sini akan muncul berapa faktor pengali sesuai dengan pilihan yang sudah Anda tentukan. Selanjutnya, faktor B, tipe konstruksi atau type of construction.
Tipe konstruksi menunjukkan jenis konstruksi bangunan yang akan dianalisa. Apakah bangunan tersebut tersusun dari rangka baja atau beton bertulang dengan genteng metal dan sebagainya. Silakan dipilih salah satu. Setelah memilih salah satu fungsi bangunan, maka Anda akan mendapatkan faktor pengali pada bagian kiri bawah. Jadi, pada bagian kiri bawah akan muncul faktor pengali untuk faktor B, yaitu tipe konstruksi. Kemudian, ketika kita klik continue, maka ada faktor C, yaitu efek konsekuensial. Content or consequential effect atau efek konsekuensial dari bangunan yang akan dianalisa. Apakah bangunan tersebut merupakan sebuah kawasan domestik atau perkantoran yang tidak memiliki barang berharga dan sebagainya, dan seterusnya. Silakan pilih salah satu. Setelah memilih salah satu dari efek konsekuensial bangunan, maka akan mendapatkan faktor pengali pada bagian kiri bawah. Tenang saja, tidak perlu dihitung manual, nanti akan muncul sendiri berapa faktor pembebanannya. Kemudian faktor D atau derajat isolasi, degree of isolation, menunjukkan lokasi dan kondisi sekitar dari bangunan yang akan dianalisa. Apakah bangunan tersebut terletak pada wilayah yang sangat luas, ataukah dia dikelilingi oleh hutan, dan sebagainya. Silakan pilih salah satu sesuai dengan jenis bangunan yang akan dianalisa atau di-assessment. Setelah memilih salah satu fungsi bangunan, maka Anda akan mendapatkan faktor pengali pada bagian kiri bawah untuk faktor D. Kemudian kita akan klik continue, lalu akan muncul pembebanan faktor E, yaitu tipe wilayah atau type of terrain. Ini menunjukkan tipe wilayah dari bangunan yang akan di-assessment. Apakah bangunan tersebut terletak pada daerah yang berbukit, di atas gunung dengan ketinggian di atas 900 meter, dan sebagainya. Silakan pilih salah satu. Setelah memilih salah satu fungsi bangunan, maka Anda akan mendapatkan faktor pengali pada bagian kiri bawah. Setelah mendapatkan faktor pengali pada faktor E, maka akan menuju ke halaman hasil atau result. Di sini ada summary atau rangkuman dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Kita memilih apa saja dengan masing-masing pembebanannya. Kemudian ada hasil atau rekomendasinya. Jadi pada summary atau rangkuman menunjukkan rangkuman dari pengisian data bangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk result atau hasil akan menunjukkan probabilitas sambaran petir yang ditunjukkan dengan overall risk factor. Nah, di overall risk factor ini, kalau di tampilan tangkapan layar, kita mendapatkan perbandingan 1:187. Artinya, dari 187 sambaran petir, maka gedung yang akan dianalisa akan mengalami 1 kali sambaran. Menurut British Standard, jika nilai overall risk factor ini berada di bawah 1:100.000, maka sangat dibutuhkan adanya sistem proteksi petir. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menggunakan software StrikeRisk versi 2.0 untuk melakukan assessment, melihat kebutuhan akan proteksi petir pada gedung yang akan dianalisa. Baiklah, sekian video untuk penjelasan penggunaan software StrikeRisk. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.